Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindia Lucia dari kelas 4G Hukum. Sini saya akan jelaskan tentang konsep garis pangkal. Dalam hukum internasional, konsep garis pangkal atau baseline merupakan dasar yang sangat penting untuk menentukan batas wilayah laut suatu negara. Garis pangkal digunakan sebagai titik awal untuk mengukur berbagai zona maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai garis pangkal ini terutama diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang menjadi dasar hukum internasional dalam pengelolaan wilayah laut. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis garis pangkal yang dikenal dalam hukum internasional. Di antaranya yaitu garis pangkal biasa atau normal baseline, garis pangkal lurus atau straight baseline, dan garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Masing-masing jenis garis pangkal ini memiliki karakteristik, fungsi, serta kondisi penerapan yang berbeda sesuai dengan keadaan geografis suatu negara. Pertama, garis pangkal biasa atau normal baseline merupakan jenis garis pangkal yang paling umum digunakan dalam hukum internasional. Garis pangkal ini ditarik mengikuti garis air surut terendah atau low water line sepanjang pantai suatu negara sebagaimana yang ditunjukkan dalam peta resmi yang diakui oleh negara tersebut. Dengan kata lain, garis pangkal biasa mengikuti bentuk alami pantai. Ketentuan mengenai garis pangkal biasa ini diatur dalam pasal 5 United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Penggunaan garis pangkal biasanya diterapkan pada negara yang memiliki garis pantai yang relatif lurus dan tidak terlalu berlekuk-lekuk, serta tidak memiliki banyak pulau di sepanjang pantainya. Melalui garis pangkal ini, negara pantai kemudian dapat mengukur laut teritorial sejauh maksimal 12 mil laut dari garis pangkal tersebut. Contoh penerapan garis pangkal biasanya dapat ditemukan pada banyak negara yang memiliki garis pantai sederhana, di mana batas laut diukur langsung dari garis air surut yang mengikuti kontur alami daratan. Penggunaan garis pangkal biasa memiliki tujuan utama untuk memberikan cara yang sederhana dan objektif dalam menentukan batas awal wilayah laut. Karena garis pangkal ini mengikuti kondisi alamiah pantai, maka metode ini dianggap sebagai metode yang paling natural dalam hukum laut. Namun, dalam kenyataannya tidak semua negara memiliki garis pantai yang sederhana, baik negara yang memiliki pantai yang berlekuk-lekuk, teluk yang dalam, atau terdapat banyak pulau kecil di sepanjang garis pantai. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan garis pangkal biasanya seringkali menjadi kurang efektif dan dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan batas laut. Oleh karena itu, hukum laut internasional juga mengenal jenis garis pangkalannya, yaitu garis pangkal lurus. Selanjutnya itu ada garis pangkal lurus atau straight baseline, merupakan metode penarikan garis pangkal yang digunakan ketika kondisi geografis pantai suatu negara sangat tidak teratur dan terdapat banyak pulau di dekat pantai. Garis pangkal lurus ditarik dengan menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pantai pulau-pulau terluar hingga membentuk garis lurus yang menjadi dasar pengukuran wilayah laut. Ketentuan mengenai garis pangkal lurus diatur dalam pasal 7 United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Metode ini memungkinkan negara pantai untuk menarik garis lurus yang melintas teluk dan lekukan pantai tertentu sehingga wilayah perairan di dalamnya dapat dianggap sebagai perairan internal negara tersebut. Namun demikian, penggunaan garis pangkal lurus tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar metode ini dapat diterapkan secara sah menurut hukum internasional. Salah satu syarat utamanya adalah bahwa garis pangkal lurus hanya dapat digunakan jika garis pantai sangat berlekuk atau jika terdapat gugusan pulau di sepanjang pantai yang berdekatan dengan daratan utama. Selain itu, garis yang ditarik tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai. Artinya, garis pangkal lurus tetap harus mencerminkan bentuk dasar dari garis pantai negara tersebut. Selain itu, penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menghalangi akses negara lain ke laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antar kedaulatan negara pantai dan kepentingan komunitas nasional.
Dalam praktik internasional, penggunaan garis pangkal lurus sering diterapkan oleh negara-negara yang memiliki pantai yang kompleks. Dengan metode ini, negara dapat menyederhanakan batas wilayah lautnya serta memperjelas status hukum perairan di antara pulau-pulau yang berdekatan dengan daratan utama. Selain itu, metode ini juga memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kepentingan negara pantai, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, keamanan wilayah, dan pengawasan aktivitas di perairan tersebut. Selanjutnya itu ada jenis garis pangkal yang sangat penting dalam hukum internasional. Garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Garis pangkal ini secara khusus digunakan oleh negara yang berbentuk kepulauan atau yang dikenal sebagai negara kepulauan. Konsep negara kepulauan ini diakui secara resmi dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1942. Khususnya dalam pasal 46 sampai dengan pasal 54. Negara kepulauan adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain yang terkait secara geografis, ekonomi, dan politik. Dalam sistem garis pangkal kepulauan, negara menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam suatu kepulauan. Garis-garis ini kemudian membentuk suatu sistem yang mengelilingi seluruh kepulauan tersebut. Perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan tersebut disebut sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara kepulauan tersebut. Meskipun demikian, hukum internasional tetap memberikan hak lintas tertentu bagi kapal asing seperti hak lintas damai dan hak lintas alur ke laut kepulauan. Pengakuan terhadap konsep garis pangkal kepulauan merupakan perkembangan penting dalam hukum laut internasional, terutama bagi negara-negara yang terdiri dari ribuan pulau. Sebelum adanya pengakuan ini, banyak negara kepulauan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kesatuan wilayahnya karena laut di antara pulau-pulau tersebut dianggap sebagai laut bebas. Dengan adanya pengaturan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1942, negara kepulauan dapat memperlakukan perairan di antara pulau-pulau mereka sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Salah satu contoh negara yang menerapkan konsep garis pangkal kepulauan adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar di wilayah yang sangat luas. Konsep negara kepulauan bagi Indonesia pertama kali diperjuangkan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah nasional. Deklarasi ini kemudian menjadi dasar perjuangan Indonesia dalam perundingan hukum laut internasional hingga akhirnya konsep negara kepulauan diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1942. Walaupun garis pangkal kepulauan memberikan kedaulatan yang luas bagi negara kepulauan, penggunaannya juga memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah rasio antara luas wilayah laut dan daratan dalam garis pangkal kepulauan harus berada dalam batas tertentu sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Selain itu, panjang maksimum garis yang menghubungkan titik-titik pulau juga dibatasi agar tidak terlalu panjang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah negara menarik garis pangkal yang terlalu luas sehingga dapat merugikan kepentingan negara lain atau menghambat jalur pelayaran internasional. Secara keseluruhan, ketiga jenis garis pangkal tersebut menunjukkan bagaimana hukum laut internasional berusaha menyesuaikan aturan dalam berbagai kondisi geografis yang berbeda di dunia. Garis pangkal biasa digunakan untuk pantai yang relatif sederhana, garis pangkal lurus digunakan untuk pantai yang kompleks atau berlekuk-lekuk, sedangkan garis pangkal kepulauan digunakan untuk negara yang terdiri dari banyak pulau yang membentuk satu kesatuan geografis. Dengan adanya berbagai jenis garis pangkal ini, hukum laut internasional dapat memberikan kepastian hukum dalam penentuan batas wilayah laut, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan kedaulatan negara dan kepentingan masyarakat internasional. Dengan demikian, pembagian garis pangkal dalam hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan batas wilayah laut suatu negara melalui peraturan yang terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Negara-negara di dunia memiliki pedoman yang jelas mengenai cara menentukan
garis pangkal sesuai dengan kondisi geografis masing-masing. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi negara pantai dan negara kepulauan, tetapi juga membantu mencegah konflik batas laut serta mendukung pengelolaan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.